Selamat siang Pak Didi. Selamat siang, Bu Zahra. Bisa dengar suara saya nggih? Ya, bisa. Oke. Ini Pak Didik aja, Pak Agung katanya sedang sakit nggih? Oh iya, betul. Lagi sakit, gejala DB katanya. Malah semoga cepat pulih nggih. Ya Pak Didik, mungkin langsung saja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Didik, Bu Heni, Pak Zainal, dan teman-teman mahasiswa. Pak Didik, ini ada teman-teman mahasiswa yang akan membantu kita saat job fair. Ini kan hari ini kita agendanya evaluasi yang tracer study terlebih dahulu, lalu tutorial yang job fair-nya, nggih. Gitu. Nanti mungkin langsung saja Pak Didik. Yang pertama evaluasi dari tracer. Kemarin kita ada sedikit kendala untuk download. Sekarang sudah bisa, alhamdulillah. Sudah bisa untuk download rekap dari tracer study-nya tersebut. Lalu itu memang hasilnya bentuknya Excel gitu aja nggih Pak Didi? Betul. Terus kalau mau bikin itu kan berarti di Excel-nya hanya satu begitu nggih? Ada dua tipe kemarin ya, yang custom, ada lagi yang umum. Jadi ada dua pilihan untuk rekap. Yang custom itu bisa disusun tuh kolom-kolomnya. Oh, tapi kan di kolomnya hanya ada F8, F1, F2 misalnya seperti itu. Ya, betul. Ya mungkin itu evaluasinya Pak Didi. Mungkin Bu Heni mau menyampaikan terlebih dahulu, monggo Ibu.
Bu Heni, halo? Ini masih mute, Ibu. Iya, Mbak. Oke, cek sound dulu suara saya masuk. Suaranya putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Putus beneran itu malahan. Sebentar, saya satu ruangan dengan Bu Eni, tapi saya satu kantor dengan Bu Eni tapi beda ruang. Sebentar. Sinyalnya lemah tadi, sinyal wifi. Iya, bisa jadi. Oke, mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu Pak Didik untuk evaluasi yang tracer tadi. Pak Zainal ada tambahan mungkin? Monggo, langsung dilanjut aja, Mbak. Ya, kemarin selain yang trouble download-nya apalagi ya Mas Zainal? Mungkin kalau masalah trouble sih kadang kita harus coba dulu, nggih. Untuk informasi saja nih Pak Didik, kemarin kan sebenarnya untuk yang server yang asli itu kan CentOS, nggih. Dari awal permintaan CentOS, kemudian MariaDB dan lain sebagainya. Karena di CentOS itu saya kurang familiar, akhirnya saya migrasikan ke Ubuntu. Oh. Jadi itu sudah tak migrasikan semua, datanya sudah masuk semua. Nah mungkin kan ada beberapa yang mungkin error. Kemarin sempat error karena PHP-nya itu ada yang fiturnya nggak aktif, dan beberapa sudah saya aktifkan sih. Jadi mungkin error berikutnya ya nanti mungkin harus ini ya, harus mungkin dicoba dari tim Arsento sendiri, atau mungkin nanti bisa on proses kita ngapain aja error baru nanti bisa di ini dibenerin kayak gitu, Mbak. Iya, siap. Sama ini tadi juga saya cek itu rencana kan pengen update source code gitu ya Pak ya. Tapi kok ini gagal, ternyata ganti server ya. Karena jadi ada source code kok nggak berubah gitu. Ternyata beda server. Karena jujur saya nyari yang SSL yang ini buat nyeting di CentOS yang search boot itu ya, yang gratisan itu masih belum jadi-jadi gitu, Bu. Nanti takutnya orang awam kan ketika ngakses dia langsung redirect ke HTTPS, akhirnya kan jadi dikira error gitu. Akhirnya ya sudahlah, tak ini aja. Nah, nanti kalau untuk ini akun untuk masuk ke servernya saya kirim saja. Kalau memang Pak Didi nanti butuh juga untuk mungkin edit dan lain sebagainya, nanti bisa saya kirim ke Bu Heni atau Bu Zahra kayak gitu, Bu. Oh iya, baik, terima kasih. Nih, paling itu untuk informasinya, Bu. Nanti ya karena kalau nyeting di server lama yang nggak bakalan berubah karena sudah pindah server gitu, Pak. Baik. Moga dilanjut, Bu Zahra. Oke, terima kasih Pak Zainal. Ini ada Bu Riri, rekannya Pak Didi. Selamat pagi Bu Riri. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Riri Hapsari, rekannya Pak Didi. Saya juga psikolog dari SCC. Oh gitu, kita punya psikolog Bu Heni. Sudah bisa terhubung Bu Heni? Ya bisa Mbak, ini saya mau join pakai laptop nih. Join dua ya, biar jaga-jaga. Sudah. Salam kenal Bu Riri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam kenal Bu Heni. Ya. Siap belajar hari ini, Bu? Ya, Pak Didi. Ya, silakan Mbak, dilanjutkan boleh. Oke. Mungkin evaluasi untuk tracer tadi sejauh ini sudah bisa berjalan sih Pak. Mungkin kemarin yang kendalanya ketika kita blasting pin itu emailnya tidak masuk gitu ya, hampir sebagian besar tidak masuk. Dari 600 yang masuk itu hanya 70-an.
Nah, itu tidak berhasil masuk ke email alumni, jadi saya ganti untuk masuknya itu sementara yang periode ini pakai NIM. Begitu, Pak Didi. Baik. Nah, kalau yang masalah itu sudah bisa teratasi belum, nggih, Pak Zainal? Mohon maaf. Nggih. Untuk info yang terbaru itu insya Allah sih sudah ya, sudah jalan. Kemarin juga sudah saya coba blasting, ya mungkin prosesnya beberapa hari ya karena lumayan banyak gitu ya. Itu karena kendalanya di emailnya Pak Didi. Jadi kalau di email kampus ataupun email pribadi itu ada yang pihak ketiga yang harus diaktifkan. Yang proses pihak ketiga untuk mengakses email itu harus diaktifkan. Nah, sedangkan yang email karir itu belum diaktifkan. Makanya ketika login itu ditolak kayak gitu. Untuk settingan SMTP-nya kemarin insya Allah sih sudah benar gitu ya. Kemudian saya nyari tutor buat ngaktifkan. Ketika diaktifkan saya coba untuk blasting lagi. Jadi cuma mungkin dia tetap berjalan ya, karena itu kan pakai cron tab, jadi tetap berjalan walaupun kita hanya klik sekali gitu ya, dan beberapa memang nggak terkirim karena kesalahan email di mahasiswanya. Betul, Jadi ada beberapa yang tulisnya kembali lagi. cuma .com tapi nggak ada M-nya, atau .com-nya pakai P dan lain sebagainya. Intinya mungkin kesalahan validasi di emailnya, paling seperti itu. Oke, berarti sudah teratasi ya. Kemarin kan kata Pak Agung SMTP-nya yang error atau bagaimana, ternyata dilihat oleh Pak Zainal sudah bisa dari pengaturan emailnya. Berarti itu sudah clear Pak Didi. Untuk tracer study mungkin kita mulai untuk tutorial yang job fair, Pak Didi, monggo. Ya, baik. Baik, sebentar ya Bapak Ibu. Saya kelihatan nggih yang saya share? Sudah. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan mahasiswa juga ya. Saya akan sharing mengenai fitur dari job fair ya. Jadi untuk job fair ini nanti bisa dibuat halaman khusus ya, jadi semacam microsite begitu. Jadi biar lebih kelihatan beda, nanti ada halaman sendiri. Nah, untuk akses halaman microsite itu kalau di sini ada di tab menu ya. Nah ini di tabnya ada menu job fair gitu, kalau diklik nanti ke halaman khusus. Jadi dari sini nanti sebenarnya untuk lowongannya bisa juga diakses di halaman publik ya, job vakansi di sini. Nah saja nanti pembedanya kalau di sini kan campuran ya, campuran dari banyak lowongan dan belum tentu ikut job fair itu biasanya. Nah kalau yang ikut job fair nanti disendirikan di sini. Nah di sini nanti ada menu karir gitu. Ada banyak perusahaan, masing-masing perusahaan ada lowongannya. Di bedanya itu, dan untuk di halaman job fair nanti juga ada artikel khususnya. Ada artikel khusus job fair, kemudian ada logo-logo partisipan ya, logo-logo perusahaan atau mitra begitu. Nanti ini kalau banyak ada slide tematis. Kemudian ada banner utama, nanti bisa diganti juga di sini, banner utama job fair. Ada logo job fair, nah ini bisa nanti dibuat sendiri ya, ini contoh saja logo khusus job fair. Ada alamat, Twitter dan sosial media. Kemudian di halaman kedua ini ya, ada tentang job fair. Nah ini masih Loren Ipsum ini sampel artikel saja. Nanti bisa dikelola dari back office. Kemudian ada registrasi. Registrasi dibagi menjadi dua. Ada registrasi sebagai job seeker, pencari kerja. Ada lagi employer atau mitra ya, perusahaan. Nah untuk registrasi nanti sebenarnya sama, diarahkan ke halaman depan.
registrasi seperti biasa ya. Sebenarnya di sini ada tombol, ini tombol registrasi ini. Ini tadi saya mau update malah ini gagal karena beda server. Bisa akan update lagi. Nah, tombol registrasinya di sini nanti mengarah ke halaman ini depan ya. Saya akses dulu di halaman registrasi sebagai job seeker. Nanti diarahkan sini. Jadi klik registrasi, redirect ke halaman ini. Nah, tinggal nanti di bagian registrasi ini mau ada pembeda atau enggak gitu ya, tipe anggotanya. Ini kalau ini pengen disamakan semua, ini tipe anggota dihapus saja. Cukup satu lifetime gitu bisa. Jadi yang ngisi akun, kemudian ngisi profil CV-nya sudah selesai. Untuk alurnya ini juga sampel dan nanti bisa dikelola sendiri, bisa dikembangkan lebih detail ya. Nah, nanti alurnya sederhana, hanya registrasi seperti biasa seperti tadi, kemudian melengkapi CV, baru lanjut melakukan lamar online, contohnya. Kemudian satu lagi registrasi sebagai perusahaan. Nah, ini tombolnya juga nanti akan saya update. Jika diklik lari ke halaman ini perusahaan registrasi. Nah, di sini tinggal mengisi akun loginnya. Step selanjutnya nanti di halaman selanjutnya mengisi data profil perusahaan. Kemudian kalau ada prosedur lain, misalkan ini ya, nanti diminta untuk registrasi paket khusus ini ya, paket publikasi lowongan khusus job fair misalkan. Nah, tergantung nanti kebijakannya seperti apa, bisa ditambahkan sini prosedurnya. Nah, untuk artikel ini ya tentang job fair registrasi ini bisa dikelola dari back office. Nanti saya akan tunjukkan caranya mengelolanya. Kemudian di menu ketiga ini ada karir. Ini untuk informasi lowongan yang dibuka. Bisa full time, internship, tergantung nanti yang disediakan apa ya. Ini contoh saja. Misalkan dibagi menjadi dua, full time disendirikan dan internship disendirikan. Nanti ini contoh yang full time. Yang ada banyak perusahaan di sini, ada logo-logonya. Ini ada jumlah lowongan yang buka. Nah, ketika salah satu dibuka perusahaannya, nanti akan ada banyak lowongannya. Ini kelihatan masih simpel karena belum ada isinya. Jadi nanti di sini ada banyak posisi-posisi yang dibuka. Kemudian satu lagi ada jadwal. Ini jadwal ini bebas nanti apakah di job fair ini ada jadwal presentasi perusahaan misalkan, ada webinar, atau bahkan mungkin ada ini ya, mungkin job fair yang ada ini lokasinya di tempat gitu, ada booth-nya, bisa juga dikasih jadwal ini ya, job fair offline-nya gitu bisa. Kemudian ada halaman login. Jadi login ini nanti untuk login sebagai job seeker ya. Ketika login nanti redirect ke halaman ini lagi, kembali ke sini dan bisa menggunakan lamar online. Di login di sini dipakai hanya untuk lamar online yang ada di sini. Nah, untuk lamar online enggak harus di sini halaman job fair ini ya. Bisa juga nanti di halaman depan. Coba kaji sama saja. Di sini juga bisa dilihat di lowongannya lamar online. Nah, untuk halaman di sini nanti juga ada flag job fair-nya. Dari sekian banyak perusahaan dan ke job fair mana saja akan kelihatan, oh ini ada logo job fair-nya, berarti dia ke job fair.
Nah, untuk mengelola formasi dari ini ya, dari artikel, logo, kemudian partisipannya, perusahaan Jover dan jadwal itu dari back office. Caranya login di back office ya. Ini sebagai super admin. Nanti bisa juga dibikinkan akun khusus pengelola Jover bisa. Untuk kelola itu dari menu Jover dimulai dari dua nih ya, kelola Jover. Ini contohnya kita silakan ini salah satu contoh ini namanya Java Jover. Ini bisa diupdate langsung atau tambah periode yang lain. Jadi nanti bisa banyak ini ya periode Jover gitu. Jover yang pertama, Jover kedua, masing-masing ada tanggalnya, ada tag-nya juga. Ini penanda ya, penanda untuk artikelnya nanti pakai tag. Jadi ketika tambah, nanti bisa diisi periode Jover-nya, kemudian label Jover-nya misalkan Jover 2022, Jover 2023, dan sebagainya. Kemudian tag ini untuk artikel ya. Jadi kalau di sini diisi tag, misalkan Jover 2022, ketika membuat artikel, kemudian input teksnya diisi dengan ini, judul yang sama di sini, otomatis akan muncul di halaman depan. Nah, di sini ada artikel ya. Nah, ini tag-nya harus sama biar muncul di sini. Ini saya cari yang sudah isi saja ya, biar lebih enak menjelaskannya. Nah, seperti ini tadi, ini contoh yang sudah dibuat. Jadi untuk formnya ketika tambah atau update kelola Jover seperti ini, ada periode Jover, ada labelnya, misalkan Jover, virtual Jover itu ya, virtual Jover 2022. Kemudian tag-nya Jover 2022 atau yang lainnya bebas. Kemudian tanggal mulai, tanggal selesai bisa diatur. Misalkan sampai rencana sampai kapan nih ya Bu Heni Jover-nya? Ada proses evaluasi kurang lebih 2 bulan ya Pak. Evaluasi ya. Sebulan 2 bulan ya biasanya gitu ya. Kita pelaksanaan tanggal 6 Oktober. 6 Oktober. Oh, nah, ya. Perusahaan itu mulai masuk ke aplikasi sebaiknya ya minggu-minggu ini ya Pak. Ya bisa. Jadi biar bisa dilamar online dulu ya. Kemudian ini. Nah, yang memasukkan siapa itu? Kalau misalnya dari perusahaannya langsung bisa ya? Nanti perusahaan bisa buat lowongannya sendiri. Bisa. Pak, ada nggak sih tutorial buat perusahaannya itu? Kemarin masih jadi satu. Sudah kontak ke satu perusahaan itu pengen tahu untuk masuk ke ininya, aplikasinya. Oh ya, coba kita pisah dulu ya. Kemarin masih jadi satu soalnya untuk manualnya. Ya, kemarin masih jadi satu admin sama perusahaan, guys. Ya, coba kita pisahkan. Rencana nanti Jover-nya virtual saja atau ada offline-nya ya? Offline dan online? Ada offline-nya, Bapak. Oh ya. Jadi kalau gabungan ya ini bisa general ya, dikasih lokasi juga. Misalkan apa gitu ya. Oh, ini tadi tab kelola Jover itu maksudnya artikel tuh news ya, berita ya? Ya ini untuk mengatur ini tag-nya ya, tag ini bagian dari nanti artikelnya ada di kelola konten. Jadi untuk artikel yang akan dimunculkan di sini itu nanti caranya dari kelola artikel. Kemudian bisa di grupnya disendirikan, bisa juga nanti di grup khusus Jover atau mengambil dari artikel yang lain. Kemudian di bagian tag, ini setiap
kelola artikel, ini pasti ada input tag ya. Ini kalau tag yang disamakan dengan yang ada di sini, ini tagnya ya, misalkan ini saya copy paste, yang di artikelnya saya paste, kemudian disimpan, nanti akan muncul otomatis di halaman Jover. Nah, seperti ini. Di setiap artikel yang mengandung tag sesuai ini pengaturan yang di sini otomatis muncul di halaman utama di Microsoft Jover. Kemudian untuk banner ya, banner utamanya bisa diganti juga. Ini banner yang muncul di sini yang di bagian atas ini banner besar. Nah, ini dari sini nanti bisa diupdate. Ukurannya sudah kelihatan nih ya. 1518 pixel kali 588 pixel. Silahkan didesain sendiri kemudian diupload di sini. Ini ada banner besar. Kemudian di bawahnya ada logo ya, logo tentang Jover. Ini bisa dengan kata Jover saja bisa. Yang penting image gitu. Munculnya nanti di sini. Masuk di masing-masing ini ya, halaman bagian footer juga akan muncul. Kemudian di bawahnya ada logo ya, logo list vakansi ini maksudnya logo yang akan muncul di halaman depan. Di halaman ini lowongan. Jadi di sini nanti ada logo Jover kecil gitu. Di logonya bisa disamakan dengan logo yang ini atau beda, nggak masalah. Logo kecil nanti. Jadi muncul di sini. Jadi di banyak lowongan yang kalau perusahaannya ikut Jover, nanti ada ini logo pembedanya. Kemudian untuk ini di bawahnya ini ada link ke alamat Jover-nya. Nah, ini tergantung nanti alamat Jover-nya ini mau sama dengan seperti ini ya, dengan alamat yang di sini. Nah, ini ya. career.twinsaizu.ac.id/event-jover atau mau dibikin subdomain, misalkan jover.career.twinsaizu.ac.id. Nah, setelah ada ini alamat Jover-nya, dipaste ke sini. Nah, ini nanti dipakai link di bagian ini ya, di link di sini nanti. Jadi, kalau pengunjung lihat informasi lowongan di sini, nanti kelihatan nih, oh perusahaan ini ada flag Jover-nya. Ketika diklik, nanti menuju ke microsite-nya. Microsite Jover, langsung ke halaman ini. Nah, setelah informasinya di sini sudah cukup, bisa disimpan. Oh ya, satu lagi di bagian bawahnya, ini ada tipe lowongan yang dibuka. Apakah full time atau internship, ada atau yang lain scholarship misalkan, bisa ditambahkan lagi. Tambah, yang tipe scholarship, levelnya bisa disamakan ya. Beasiswa, deskripsinya apa, simpan. Nah, ini ada 3 ya. Nah, nanti hasilnya bisa dilihat di sini. Saya refresh. Nah, seperti ini. Nanti ada deskripsinya. Kemudian di bawahnya ada perusahaan ini, mitranya. Perusahaan yang bergabung di Jover. Nah, ini di bagian kelola Jover ya. Dari mulai informasi label, tag, udah selesai, banner utamanya, logo-logo, dan tipe lowongan. Selanjutnya bagaimana cara menambahkan ini perusahaannya, biar nanti muncul di ini ya, di bagian karir ini. Ada banyak perusahaan sesuai tipe lowongannya. Caranya masih di back office menuju Jover, masuk ke kelola perusahaan. Ya, diklik.
Nah, ini contohnya baru satu yang ditambahkan. Yang pertama ini pilih periode Jover-nya. Jadi nanti akan banyak yang periode Jover ya. Pilih salah satu, yang tambah perusahaan. Ya, kemudian di sini diisikan. Nah, ini yang bisa diisikan adalah nama perusahaan yang sudah terdaftar ya, sudah registrasi. Ini kalau diketik nggak muncul, artinya belum terregistrasi. Pak, di sini pilihannya cuma satu ya, Pak? Maksudnya bagaimana, Bu? Di Jover pilihan tadi. Ini karena baru satu yang ditambahkan periodenya. Cara nambahnya gimana? Tadi dari kelola Jover, ini tambah periode Jover. Oke, klik tambah, nanti formnya seperti ini. Ini periode kedua misalkan. 2023 seperti itu. Oke. Ya, Pak. Biasanya sama seperti edit. Ini contohnya baru satu. Oke, kembali ke tambah perusahaan. Jadi ini pilih periode Jover-nya, kemudian klik tambah. Isikan nama perusahaannya yang sudah terdaftar. Nah, ini terdaftar di mana ya Pak Didik? Nah, ini bisa dicek dari menu user, employer data. Oke, berarti pertama kali kita harus masukin ini dulu dong, employer data. Ya, nah ini dari perusahaan bisa registrasi sendiri atau ditambahkan oleh admin. Oke. Nah, kalau dari perusahaan registrasi sendiri, ini harus diverifikasi. Kalau dari admin, tinggal ini nambahinnya di mana? Dari user, pertama dari buat akun loginnya dulu. Oke. Akunnya berarti dari employer akun. Kalau yang employer data ini artinya sudah punya akun dan profilnya sudah lengkap. Oke. Ini ada beda ya. Ini yang harus akun. Berarti employer akun ya, untuk mendaftarkan perusahaan. Ya. Admin yang mendaftarkan. Betul. Nah, untuk yang menu employer data ini otomatis sudah punya akun login. Tapi kalau yang di akun ini belum tentu punya profil. Nah, jadi dari user ya. Ya, dari user, employer akun. Tinggal klik tambah di sini. Tambah member. Oh, ini ada error. Pak, ini sampel aja ya, Pak? Yang isi sama Omu tuh sampel ya? Betul, itu sampel. Nanti bisa kita hapus. Pak, kemarin Pak Agung pesen ini enggak? Yang 15 rekanan. 15 rekanan. Oh iya. Sebenarnya bisa juga nanti kita bikin atau secara otomatis dari platformnya Carsentos kita tambahkan. Nah, kita share ke Karir Queen Saizu. Otomatis ini nanti akunnya nambah sendiri dan lowongannya juga akan nambah sendiri. Sudah fix belum Pak itu 15? Bagaimana Mbak Riri ya? Kemarin kurang ini jelas juga. Mbak Riri, masih dalam upaya ya Bapak Ibu terkait jumlah perusahaannya. Ini sedang kita kejar gitu ya Bapak Ibu untuk jumlah perusahaan. 15 ya yang disampaikan Mas Agung ya? 25 boleh Bu. Waduh. Lebih banyak. Kemarin yang dijanjikan berapa ya Bapak Ibu? 15 atau berapa Bu? Kemarin ngobrol 15 sama Pak Agung, kemarin sama Pak Agung, tapi kita kan lebih banyak lebih baik gitu Bu Riri kalau mau lebih dari 15. Mungkin begini Bapak Ibu, itu periode berjalan selama 1 bulan ya? Ya, mungkin kurang lebih segitu. Oke, mungkin nanti bertahap ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin pada saat launching di tanggal 6 itu kami upayakan, tapi belum tentu full semua akan masuk di angka 15 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa aja nanti mungkin pada tanggal 6 itu 7 dulu, tapi seiring berjalannya waktu nanti kita tambahkan sehingga mencukupi. Itu nggih Bapak Ibu. Atau Bu Riri, ini kita mulai aja September ini. Biar tanggal 6-nya itu udah dapat 25. Waduh, Bu Heni. Sebetulnya kita sudah mulai dari bulan-bulan lalu, Ibu, Bapak, Ibu. Tapi memang untuk yang join, ini masih dalam proses, Bapak, Ibu. Karena bagaimanapun juga perusahaan kan harus mengkomunikasikan ya, Bapak, Ibu, ke internalnya gitu, untuk men-share atau ikut serta dalam job fair. Gitu nggih, Bapak, Ibu?
Kalau misalnya dimulai di bulan September ini, biar nanti 6 Oktober, ya minimal 15 gitu gimana Bu Riri? Bisa dibantu? Kayaknya paling mungkin kita upayakan ya Bapak Ibu ya, karena birokrasi di 3 minggu masing-masing nih. perusahaan kan berbeda-beda. Gitu. Masih ada 3 minggu. Kami kemarin sudah kirim yang prodi di fakultas, di universitas ke Pak Agung. Iya. Itu ya Bapak Ibu kita upayakan, tapi mungkin dari awal saya menyampaikan dulu kondisinya seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Ya, Bu Riri, terima kasih sambil diupayakan. Begitu ya Bu Riri ya. Semoga tanggal 6 Oktober itu sudah banyak lah yang bisa join selain kami dari sisi juga. Begitu. Bu Riri, kenapa Bu Riri masih ada di Zoom? Masih, bagaimana Bu? Ya, karena berkaitan dengan flyer yang akan kita share. Flyer itu kan menampilkan logo-logo dari rekaman tersebut. Jadi harapannya mudah-mudahan bisa upaya bareng-bareng ya Bu Riri ya, dikomunikasikan aja ya. Yes. Makasih Bu Riri. Baik Bu. Kita usahakan Bu Weni. Yeah. Kita lanjut ya. Jadi silakan dilanjut Pak Didi. Jadi nanti autornya dari sisi akan tambah lowongan dari Fakultas Arsintos, di share ke ini domain karo.uin.saiju. Nah, nanti di sini akan banyak perusahaan dan terisi otomatis, dan termasuk ini juga di bagian kelola lowongan juga akan terisi otomatis. Kemudian dari pihak UIN-Saiju juga harus monitoring ya ini untuk perusahaan yang registrasi. Bisa dicek dari menu user, employer data. Jadi setiap ada yang registrasi, nanti statusnya di sini akan ini ya pending bagian terverifikasinya. Ini harus di-approve dulu dengan cara di-update. Kemudian dicek ini ya data-datanya, jika valid baru di-approve. Ketika sudah di-approve, baru bisa ditambahkan ke bagian kelola perusahaan Jofair. Jadi ketika tambah perusahaan, sini kan ada auto suggest ya. Suggest perusahaan ini data perusahaannya sudah ter-approve saja. Tapi yang data banyak itu di mana ya Pak? Bisa diulangi lagi nggak Pak? Yang tadi ada data macam-macam edit apa? Oh ini di employer data. Employee data. Ya, user employer data. Di sini nanti kan banyak perusahaan nih, ada yang sudah terverifikasi, ada yang baru register. Yang baru register ini dicek. Baru register. Ya, dicek melalui menu update. Nah, di sebelah kanan ini. Menu update yang action itu ya? Iya, betul. Kemudian bisa dilihat ini informasinya ini dari mulai kontak, atau mau dihubungi langsung. Kemudian ada website, email, kontak persennya. Nah, jika valid, baru di-approve atau diverifikasi. Ya, disimpan. Yang proof dan verifikasi dari office ya? Back office-nya ya? Ya, ini dari admin. Silahkan nanti menunjuk ya ini adminnya yang dijadikan PIC untuk approval. Nah, setelah di-approve akan kelihatan seperti ini. Nah, ini centang-centang hijau ini. Baru nanti ditambahkan di bagian kelola perusahaan Jofair. Tambah. Nah, ini contohnya ya. Keluar atau suggest-nya ini yang sudah di-approve. PTCC, kemudian lowongan yang mau dibuka misalkan full time saja. Ya, grid. Nah, ini tambah 1. Bisa dicek di halaman Jofair. Karir full time. Nah, ini masuk PTCC. Ini logonya nggak keluar karena belum diupdate.
Dan ada satu lowongan yang dibuka ya. Kebetulan sudah ada lowongannya juga. Oh, ternyata belum. Ternyata ada apa. Nanti kita update lagi sesuatunya. Jadi kalau ada lowongan kan kelihatan jumlahnya. Kemudian ada list detailnya di sini. Nah, untuk job seeker yang sudah login tinggal klik alamat online. Ini untuk kelola perusahaannya sudah jelas ya Bapak Ibu. Bisa dihapus kalau ini ternyata salah atau diupdate. Kemudian bisa dilihat juga lowongannya. Untuk lowongannya misalkan nanti yang menambahkan dari perusahaannya dari ini ya. Menambahkan dari tim size sendiri. Kalau kelola lowongan itu dari sini, rekrutmen kelola lowongan, kemudian tambah lowongan. Atau bisa juga dari perusahaan nambah lowongan sendiri. Nah, untuk menambah lowongan khusus job fair, biasanya ada paket tersendiri ya. Paket sendiri. Itu ada di administrasi, paket publikasi lowongan. Nah, biasanya disediakan untuk job fair ya. Bisa bikin paket khusus job fair. Ya, ini yang sudah ada ini. Bu Ririnya mau. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf dikarenakan ada agenda lain. Nanti kami upayakan seperti yang kami sampaikan. Ini monggo sharing knowledge-nya bisa semoga lancar ya dan bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan. Ya, terima kasih bantuan Ibu. Terima kasih Bu Terima kasih Riri. Mbak Riri. Semoga lancar ya Mas Didi. Amin. Nah, ini bisa dibikinkan paket khusus job fair ya. Nah, ini nanti rencana apakah berbayar atau tidak ya? Ini ada pengaturannya mau berbayar atau tidak. Misalkan paket job fair 2022 durasi waktu. Ini memakai durasi waktu saja ya. Deskripsinya, durasi waktunya misalkan 2 bulan. Jumlah publikasi unlimited artinya tidak terbatas gitu aja ya, biar lebih gampang. Di perusahaan bisa upload berapapun lowongan gitu, selama 2 bulan. Harga ini bebas dan nanti bisa diatur apakah harga ini bisa dimunculkan di halaman perusahaan atau tidak. Misalkan 2 juta yang aktif. Kita sejauh ini gratis sih Pak Didi. Gratis kalau ya. Menghilangkan menu harga itu bisakah? Dikasih 0 aja. Oh, oke. Atau nanti nggak usah dimunculkan, ini bisa kok. Masalah harga bisa disembunyikan. Ini sudah ada paket khusus job fair ya 2022. Nah, paket-paket ini nanti bisa dilihat oleh perusahaan di menu dashboard-nya. Ini saya coba login sebagai perusahaan ya. Ini saya akses menu browser Chrome, ini kelihatan tidak ya? Saya share ulang ya. Saya bikin 2 browsernya. Untuk membedakan yang halaman admin, ini halaman public. Nah, ini ya saya pakai Chrome untuk halaman paketnya. Ini saya coba login sebagai perusahaan. Ini yang sudah punya. Itu salah ya. Contoh yang sudah punya akun. Bisa. Saya coba reset password-nya saja. Jadi perusahaan juga bisa diganti ya password-nya. Misalkan ini PTSCC ini. Saya ganti akun login-nya. Oke, berhasil. Ya, saya login menggunakan email ya. Email juga bisa.
Oke, berhasil login di dashboard perusahaan. Nah, ini yang akan muncul menu-menunya di dashboard perusahaan. Ada kelola lowongan, ada pola panggilan tes, ada paket publikasi. Nah, ini paket publikasinya, jadi saya tambahkan ada ini yang baru ya, 10 ini. Yang lain ini bisa dihapus ini kalau tidak dipakai. Nanti dari back office ya, kelola paketnya, administrasi, paket aplikasi lowongan. Nah, ini ada banyak paket-paket yang bisa dihapus. Misalkan paket bronze, paket silver bisa dihapus, juga bisa. Silvernya hilang, dan seterusnya. Jadi sebelum perusahaan bisa membuat lowongan secara mandiri, dia harus diregistrkan paketnya ya. Jadi nanti dari perusahaan menghubungi admin, ada kontaknya, atau admin yang menawarkan ke perusahaan ya, mau memilih paket yang mana. Karena ada job fair ya, otomatis didaftarkan ke job fair. Kalau misalnya hanya satu job fair saja nggak masalah kan Pak Didik? Ya, nggak masalah, cukup satu saja. Nah, yang lain bisa dihapus. Nah, cara mengkaitkan antara perusahaan ke paket ini, itu nanti dari admin ya. Jadi administrasi, kemudian publikasi perusahaan, maksudnya publikasi lowongan. Kemudian tambah paket perusahaan, pilih nama paketnya. Di sini berarti pilih job fair ya. Di bagian nama perusahaan, cari nama perusahaannya yang sudah terverifikasi. Misalkan tadi yang sudah terverifikasi itu PT ICC. Nah, ini ada auto suggest-nya, tinggal diklik. Tanggal menaktifnya bisa diganti, defaultnya hari ini. Kemudian ada notifikasi ke perusahaan ya. Ketika ditambah, perusahaan akan dapat notifikasi email bahwa paketnya sudah aktif dan siap membuat lowongannya. Oke, ini tambah. Berarti sebelum paket diaktifkan, itu perusahaan belum bisa memasukkan lowongan? Betul. Baru bisa registrasi saja? Iya, betul. Okay. Belum bisa ngapain ya. Bisa kelola lowongan, kelola panggilan tes, itu belum bisa. Oke. Ya, ini bisa dicari nih, misalkan perusahaan ini sudah punya paket apa saja. Ini baru saja ditambahkan ya. Kelihatan ini jumlah porsi tersisa, SPT-nya kapan. Ini sudah ditambahkan, otomatis perusahaan bisa membuat lowongannya sendiri. Ini saya kembali ke halaman dashboard perusahaan, lihat paket saya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Paket yang baru saja ditambahkan, paket job fair. Kemudian tombol tambah lowongannya aktif di sini. Ya, perusahaan tinggal klik ini untuk menambah lowongan. Tambah lowongan, tambah perusahaan, status pekerjaannya, misalkan full time, syarat umum, tanggal buka, tanggal tutup, kemudian judul lowongan, syarat-syaratnya, dan sampai bawah ya, ini ada informasi tambahan, gaji, penempatan, kemudian diterbitkan ke publish, tambah. Jika sudah ditambah, otomatis muncul di halaman ini, job vakansi, akan muncul di sini, perusahaan dan posisi-posisinya, termasuk di microset juga akan muncul. Kalau di microset ada di karir, misalkan di sini full time, akan muncul di sini. Jadi di sini ada 2 lowongan. Nah, seperti itu ya untuk sistem lowongannya. Kemudian saya lanjutkan ke bagian jadwal. Ini bisa diisi dengan presentasi perusahaan misalkan. Bisa banyak kategori ya, ini bisa dikembangkan. Ini contohnya ada 2 kategori, presentasi perusahaan atau seminar, setelah lagi seminar. Atau setelah lagi misalkan pekan tes gitu ya, bisa ditambahkan. Nah, cara mengelola jadwal-jadwal di sini itu dari back office.
Masih di menu Jover, submenu, kelola grup jadwal. Nah, di bagian grup jadwal ini ada 2 ya, contohnya ini seminar dan presentasi perusahaan. Nah, sama ini sebetulnya. Ini saya ganti misalkan pekan tes. Untuk menambah baru bisa dari sini, pilih periode Jovernya, ditambah, kemudian nama kategorinya, misalkan Jover offline-nya, deskripsi, tambah. Kemudian bisa dilihat di sini, di halaman Jover, bagian jadwal, kita refresh, ini ya, tambah 1 lagi, Jover offline. Nah, untuk mengisi ini, detail jadwalnya, hari, tanggal, waktu, topik, pendaftaran. Ini dari menu acara. Ini kalau belum diisi, total acaranya 0. Misalkan bagian presentasi perusahaan, ini saya tambahkan, diklik. Kemudian tambah acara, judulnya presentasi kita habisin contoh saja, tanggal mulai, dan jam, dan tanggal selesainya. Bisa di hari yang sama, jamnya beda. Bicaranya, deskripsinya, misalkan pendaftaran bisa lewat link di sini. Ini bisa dikaitkan dengan link ya, link ke Zoom atau Google Form. Kemudian publish dan simpan. Ini yang sudah ditambahkan jadwalnya. Hasilnya di bagian preset saya refresh. Nah, seperti ini. Tanggal sekian, jam, topiknya apa, perusahaan atau pembicaranya, kemudian ini deskripsinya ya, pendaftarannya bisa sekalian ditambahkan di sini. Dan ini bisa dikembangkan sampai banyak kategori, lebih seperti itu. Kemudian Pak Didi, ya, saya kirim di WA grup yang kita isi sama UIN itu. Coba ya. kalau misalnya masukkan logo sama info rekrutmen. Saya udah kirim di WA, Pak. Di WA ya. Sebentar. Bisa ya Pak, masukin logo. Logo bisa harusnya. Logo ini ya, logo Jovernya atau logo? Logo Alfamart ini. Oh, perusahaan. Ya. Oh, kalau logo perusahaan, ini lowongan ya maksudnya. Oh ya, lowongan maksudnya. Oh, lowongan nanti dikaitkan di bagian ini. Saya share bagian. Ini nanti yang akan di-share ya, Bu Heni ya. Lowongan dari Jover. Ya, lowongan ini, Alfamart. Iya. Ya. Ini Jadi contoh aja sih, nanti dihapus aja ya Pak, karena itu sarjana psikologi. Oh ya. Hapus saja, ya. Jadi nanti dari kelola lowongan, di setiap membuat lowongan, ini kan ada ini ya, buat syarat umum atau deskripsi gitu. Itu bisa ditambahkan di sini. Di sini ada ini icon image harusnya. Nanti kita update ini karena belum update. Jadi ada icon image untuk menambah gambar.
Contohnya yang di sini ya, di Universitas. Jadi setiap membuat lowongan itu bisa ditambahkan gambarnya juga. Kalau lowongan, ini form untuk membuat lowongan. Oh, ini belum terupdate juga. Jadi seharusnya di sini nanti ada icon image, icon image. Kita cari yang lain, halaman yang lain. Kalau lowongan, nah ini, nanti seharusnya ada icon ini, tambah image. Oke, ini ditambahkan, cari dari lokal ya, lokal PC, jadi di-upload, kemudian cari gambarnya. Di office-nya ya Pak, di adminnya ya? Ini bisa dari Anda atau dari perusahaan sama, formnya sama seperti ini. Jadi nanti di bagian syarat umumnya ada ini ya, syarat umum atau bagian yang lain masing-masing ada ini, icon image. Di bagian mana Pak? Ini ada syarat umum, ada syarat khusus. Di saya kok screen-nya belum berubah ya? Oh, Iya belum Pak, ya? nggak bergerak. Oh, mohon maaf. Screen-nya belum berubah Pak. Bentar, saya ulang lagi ya. Tadi satu Windows yang saya share. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Nah, jadi saya ulangi, setiap membuat lowongan, baik itu dari sisi admin ataupun dari perusahaan, formnya kan hampir sama ya seperti ini. Ada pendahuluan, ada syarat umum, ada syarat khusus. Nah, masing-masing form ini ada icon ini, image. Ini kalau mau menambah gambar tinggal diklik aja, nanti ada dua pilihan, mau dari Google Drive misalkan ya untuk image-nya, atau upload manual dari lokal PC. Kalau dari lokal PC tinggal klik upload, terus image, mencari gambar di lokal PC, misalkan misalkan ini ya, oke. Oh, ini di lokal saya ada masalah. Jadi nanti gambarnya bisa muncul di bagian lowongan ya. Kalau di halaman depan itu kan di detail lowongan itu kan ada 3 tab. Ini ada syarat umum, syarat khusus, informasi tambahan. Nah, tinggal yang mau ditambahkan gambarnya di bagian syarat umum, syarat khusus, Saya atau belum tahu Pak, yang syarat umum khusus di mana ya? di back office ini ada ini, syarat umum. Ini ya syarat umum. Rekrutmen. Di kelola lowongan. Kelola lowongan. Terus? Kemudian ketika tambah atau edit salah satu lowongan, ya ubah misalkan ubah lowongan, nanti muncul formnya. Oh, diedit ini. Ya, salah satu posisi lowongan diedit misalkan. Oh ya, ya ketemu. Nanti di sini ada icon image. Coba-coba ya Pak. Iya. Kita harus menjelajah ini ya. Ya, ini harus dicoba satu-satu. Logo Pak, logo gimana logo? Kalau logo perusahaan itu dari user, employer data. User, employer data. Employer data. Ini kan ada logo-logo yang belum diupload ini. Yang belum diupload bisa diedit dari sini. Oh, logo ini. Ya. Sama juga ya Pak, edit tadi ya? Ya, edit. Nanti ada ini. Form untuk ganti logo di sini. Browse. Setelah diganti, kemudian disimpan. Oke. Nah, dari si perusahaan juga ada sendiri nanti. Ini kalau dari si admin. Kalau tampilan di generalnya, bukan di adminnya, logonya akan di mana, Pak? Pada saat mereka ngeklik ini juga ya, job fair juga ya? Ganti logonya. Kalau ini kan kita pilih di mana? Oh, ini ya, nanti
Ini belum kita update ya, tapi nanti munculnya akan di halaman depan ada timeline logo partisipan. Nah ini ya, ini seharusnya seperti ini nanti tampilannya, belum kita update. Ya ada logo-logo partner. Tapi kalau di sini partner-partner yang ini ya belum tentu join sebagai job fair. Otomatis itu Pak. Ini kalau di bagian belakang atau back office ini di bagian ini ya bayar data. Ini kan ada kolom namanya publish in partner. Misalkan yang mau dimunculkan di halaman depan ini adalah peserta job fair saja. Ya ini tinggal diganti aja nih yang dijadikan partner mana saja. Misalkan publish ini publish di web ya. Ya, atau sebagai partner utama. Jadi nanti ini dipakai untuk yang peserta job fair saja. Tapi kalau halaman khususnya ada sendiri tadi ya, yang peserta job fair itu ada di. Yang publish di mana tadi Pak? User employee data. Ada kolom publish in partner. Publish partner di mana ya? Ini di user employer data. Kanan Bu. Sebelah kanan. Employer data, terus publish in partner. Ya. Ada ini ya tanda silang ini merah ini artinya belum dijadikan sebagai partner utama. Ini kalau mau dijadikan partner tinggal dicentang ini aja, dipilihin, dicentang, dan klik atur sebagai partner utama. Kalau semuanya utama bisa ya Pak? Bisa nanti di searching atau dicentang di sini nanti pilih semua. Tinggal ada pilihan centang ya, atur klik sebagai gitu ya. utama. Nah seperti ini. Kalau ada yang mau dihapus. Misalnya nanti dari SCC ngasih 15 perusahaan itu di utama semua kayak gitu bisa ya Pak? Bisa nanti. Ya tinggal ini aja kan. Ya, tinggal diatur. Biasanya kalau job fair gitu kan nggak ada yang prioritas sama VIP itu kan nggak sama kan ya Pak? Iya betul. Pak, SCC udah kerja sama berapa perusahaan sih? Kalau perusahaan ini kan karena nggak ada job fair ya kita ya, jadi ya ini harian dari. Kemarin kayaknya Pak Agung ikut job fair di mana Pak? Kemarin bulan kemarin atau minggu kemarin ya, saya lihat di story-nya. Kurang update saya itu. Iya kok Pak Didi ini kok ikutin job fair kok. Oh iya. Amikom bukan ya? Kurang paham kalau itu. Amikom Jogja pakai isi apa? Amikom belum, Jogja. Belum kalau itu. Oh, Amikom besok tanggal 14 mau ada ini job fair. Oh, iya iya. Tapi bukan sama ICC ya? Bukan sama ICC. Pak Didi bisa dong Pak mengatur yang tadi otomatis ya. Mungkin Pak Didi udah ada stoknya ya. Tinggal nunggu jawaban dari Bu Riri ya, perusahaannya itu bersedia atau enggak gitu ya. Iya betul. Nanti kalau sudah ada perusahaannya otomatis bisa dimunculkan di halaman depan. Tapi kemungkinannya bisa ya Pak? Kalau untuk memunculkan di sini bisa. Tergantung nanti jumlah perusahaannya sudah ada belum ya daftar gitu. Ini bisa nanti dimunculkan di sini. Oke, yang tutorial job fair yang buat perusahaan boleh Pak di-cut dulu nanti kirim ke WA grup kita ya Pak. Oh ya, siap Bu. Nggak ribet kan Pak? Tinggal motong dia dari PDF aja ya. Ya nanti kita sesuaikan dulu kontennya apakah ada yang campur-campur. Satu lagi ada juga nih ya nanti job fair offline-nya ya, ada bentuknya begitu ya Bu Heni ya? Yang offline ya Pak. Nah nanti untuk membernya itu langsung bisa masuk atau perlu diidentifikasi dulu, maksudnya harus ada bukti itu member atau bukan. Perlakuannya beda ya Pak? Nah ini tergantung apakah semua pengunjung bebas masuk atau
hanya member saja gitu. Kalau yang boleh masuk hanya member saja, kita ada tool namanya ini scan QR code. Maksudnya? Jadi setiap member login, setiap member hadir di ini ya di tempat itu bisa di scan QR code-nya. Member itu maksudnya pelamar. Member itu yang ini Perusahaan. bukan job seeker. Member job seeker yang sudah terregistrasi sebagai iya, job seeker ya. Job seeker di sini. Nah, nanti biar bisa dimonitoring ya, yang hadir ini berapa pengunjung, dari mana saja, itu bisa di-track. Nah, lebih baik itu terkontrol atau dibuat umum ya, Pak? Bisa di-scan nanti, ini ada QR code-nya gitu ya. Jadi lebih baik job seeker-nya itu kita buka terbuka aja umum atau kita kontrol ya, Pak? Nah, kalau dibuka umum nanti nggak bisa ke-track ya, dari mana saja ini pengunjungnya. Itu ini ya kelemahannya. Tapi kalau mau dibatasi, berarti setiap pengunjung masuk harus di-scan. Nah, sebelum pintu masuk itu biasanya disediakan ini laptop untuk pengunjung biar registrasi terlebih dahulu. Ya. Jadi sebelum masuk harus registrasi terlebih dahulu. Ketika masuk ke gate nanti di-scan. Kalau tidak menggunakan member berarti mereka daftarnya gimana Pak untuk lowongan? Mereka pelamar kerja bisa nggak berarti? Nah, kalau lewat web kan harus jadi member ya, mau tidak harus jadi member. Pak, coba dong dikasih contoh Pak, kalau misalnya kita job seeker dari yang ini dulu. Oh ya, web yang general coba. Kalau misalnya saya umum ya, masuk ke aplikasi, terus aplikasi nanti kan tergantung nanti ya dari bannernya, banner job fair itu diarahkan ke sini atau ke microset-nya. Kalau diarahkan ke microset, otomatis kan perusahaan diarahkan ke ini member atau job seeker diarahkan ke halaman ini registrasi job seeker ya. Sebentar Pak, ulangi Pak. Jadi kalau pertama masuk, mereka akan klik job fair ya? Ya, bisa langsung ke job fair ini. Kemudian terus nanti ada pilihan diarahkan ke halaman registrasi. Registrasi ya. Nah, di sini ada tombol registrasi. Ini karena belum kita update, ini tidak muncul. Nanti kita update, ada tombol registrasi. Ketika diklik, diarahkan ke halaman ini registrasi job seeker seperti biasanya. Nah, ini nanti diarahkan ke sini. Nah, berarti harus ada tutorial itu juga ya, Pak, job seeker ya. Pak, buatin 2, Pak. Dikat itu. Oh iya, baik. Iya. Jadi diarahkan ke sini, kemudian mengisi akun. Iya. Dan melengkapi CV minimal data diri dan pendidikan terakhir. Minimal bisa, itu 2 poin itu. Ya. Nah, setelah ini, setelah mengisi CV, baru bisa melakukan lamar online ya. Lamar online. Karena ketika hadir di job fair, si job seeker harus menunjukkan nih QR code-nya. Pak, kok saya di sini di laptop saya nggak muncul login ini ya? Ini dari mana ini? Daftar job seeker yang warna merah ini dapat dari mana, Pak? Kalau sudah terlanjur login ke back office harus log dulu. Oh, saya ini buka di laman satunya, Pak. Oh. Saya dibuka di ya, dari login kemudian ini registrasi. Saya klik registrasi job seeker pencari kerja. Ya. Terus tadi dari ini ya job fair ya? Dari ya, Bu, karir ya? Bu. Oh, dari karir. Karena belum di-update. Ya. Nanti kita update, ada tombol registrasinya di sini. Pak, update lama apa, Pak? Coba Pak di-update dulu, Pak. Ini tadi karena ini servernya kan diganti ke Ubuntu ya. Jadi saya menunggu akunnya dulu, akun akses ke servernya. Oh. Dari Pak Zainal. Kapan, Pak? Tapi nanti enggak, nanti kalau kita sudah ada tutorial buat pelamar kerja, masuknya registrasi bukan lewat karir ya? Sama saja sebenarnya, registrasinya bisa dari sini atau dari sini.
Nah, yang tampilan yang ini nggak ada, Pak. Sebentar, apa saya belum ya? Ini di mana? Karir, registrasi. Ini yang di job fair ya. Nah, ini belum Ya. kita update, Bu. Oh, belum. Yang tadi Ini seharusnya ada tambah registrasi di bawah ini. Ini contohnya seperti ini. Job fair ya. Ini contoh yang di aplikasi lain. Nah, seharusnya seperti ini. Ada tambah registrasinya. Bagian bawah. Ketika diklik, oh ini, maaf, ini salah. Di sini. Pak Didi kan mungkin tugas-tugasnya banyak, urusannya banyak ya. Takutnya kelupaan aktivasi pas lagi kita mau pakai aplikasi job fair-nya besok atau besok tracer atau apa. Nah, kadang-kadang muncul kayak gini loh. Belum diaktifasi gitu, kita akhirnya nggak ada layanan ini gitu. Nah, biar otomatis udah teraktivasi semua gimana, Pak? Masnya teraktivasi itu membernya, job seeker-nya? Atau perusahaan? Ini di aplikasi Karir UIN Saizu kan ada beberapa yang sudah aktivasi sama belum ya, Pak? Iya. Bukan, untuk fiturnya Pak Didi. Tadi kayak yang belum diupdate, terus ada yang masih error seperti itu. Kapan mau difinalisasi gitu loh Pak Didi. Begitu. Ya, biar kita nggak ternyata masih error, harus tanya lagi ke Pak Agung, ke Pak Didi, gitu ya Ben ya. Ya, ini nunggu ini akunnya ini 2 hari ini bisa kita update. 2 hari ya Pak. Ya. Berarti ini hari Selasa, kita cek hari Jumat. Berarti dari Pak Zainal, nggih. Oke. Nanti ini langsung saya kirim aja. Terus ini Pak Didi tambahan 1 itu kan yang login via Gmail langsung itu kan punya kita kan memang belum aktif. Karena itu redirect-nya masih punya jenengan yang web yang PHP 4 itu. Monggo minta tolong itu sekalian diedit sekalian itunya jadi di Google Console-nya jenengan kayaknya juga harus didaftarkan juga nopo nggih yang Karir UIN Saizu-nya nggih. Biar nanti bisa mereka login via ini. Ini nanti langsung saya jabrik jenengan aja untuk ininya, tak siapkan dulu nggih. Oke, siap Pak. Oke, sip. Atur suwun Pak Zainal. Pak Zainal saya mau nanya Pak, kalau misalnya kita nanti mau gandeng admin dari fakultas, nah itu pakainya yang kemarin di-share hari Sabtu itu ya, Mas Zainal? Itu yang saya untuk Pak Didik untuk ini apa ya, usernya itu sih ada apa aja pembedanya atau hanya administrator hanya 1 aja yang bisa dipakai ke fakultas-fakultas? Admin nanti bisa banyak ya. Di sini bisa dikelola di bagian kelola grup admin di back office ya. Berarti untuk yang fakultas berarti untuk yang ini ya. Nah dari sininya Bu nanti dibuatkan akun untuk ini fakultas. Jadi untuk yang super admin kayaknya nggak dikasihkan kayak gitu kayak Pak Didi. Iya betul. Jadi misalkan ini contohnya. Itu nggak dikasihin ya Pak. Itu juga belum ya Pak, belum update ya? Ini sudah bisa kalau yang ini. Ada berapa Pak? Ini tinggal ditambahkan sendiri. Tambah grup. Di mana Pak? Bisa tapi belum dibuat di Bu. User, kelola grup admin. Oh ya. Kemudian tambah grup. User, ketika tambah grup misalkan fakultas, teknik, kemudian punya akses mengapa saja gitu, bisa dicentak. Misalkan artikel, atau kelola lowongan, ini bisa satu-satu atau semuanya per grup. Iya Pak, udah ketemu nih. Nah, setelah dibuatkan grupnya, baru di sini usernya, adminnya itu. Jadi menu user, kelola admin. Apa bedanya kelola grup admin sama members? Kalau members itu yang mereka udah tracer itu. Ini untuk member di halaman depan, member job seeker kalau ini. Oh, job seeker. Ya, ini ada mungkin mahasiswa atau kalau yang admin itu yang perwakilan fakultas misalnya nanti ya Pak ya. Kalau yang kelola grup members itu yang job fair.
Ini yang job seeker, ini bebas ini. Iya. Misalnya nanti ada 500 orang di situ. 500 orang. 500 job seeker. Ini bebas nanti ya untuk pembedanya. Misalkan nggak ada pembeda di masing-masing job seeker, ya cukup ini aja. Member lifetime itu aja bisa. Member Hanya lifetime. judulnya aja kan, Pak? Iya. Ya Jadi kayaknya cukup satu aja ya, Pak. cukup satu ya, ini kan kebanyakan member ini nanti simpel Betul. saja. Kita rapikan. Nah, kalau admin ini bisa banyak. Dari user, pola grup admin. Ada admin tracer study, ada admin prodi, ada admin artikel, banyak bisa kembang. Nah, setelah grup admin ditambahkan, nanti baru diisi adminnya lewat user, kelola admin. Tinggal tambah di sini, pilih nama grupnya, misalkan admin fakultas ekonomi, selanjutnya diisikan informasi ini, nama dan akun untuk login. Admin masuk tetap lewat back office sama ya, Pak ya? Iya. Pakai link yang back office ya, Mbak Zahra ya? Betul, Bu. Oke, ini saya kembali ke halaman depan ya. Saya coba login. Kalau kita pengen tahu statistiknya, data statistik job fair-nya seperti apa? Oh iya, statistik ini hanya dari pengunjung ya, pengunjung yang masuk saja. Ini kalau pakai sistem scan QR code dari membernya, nanti dari job fair, member job fair. Nah, hasil kalau dari perusahaan gitu, data statistik perusahaan, saya kok di pikiran saya itu nanti 1 bulan itu misalnya ada proses evaluasi ya, yang keterima di situ misalnya ada berapa gitu kelihatan. Nah, kalau itu rekap manual, belum bisa dari statistik. Jadi di bagian kelola lowongan ya, kelola lowongan nanti kan setelah member job seeker itu melakukan lamar online, maka selanjutnya adalah proses panggilan tes ya. Nah, di bagian panggilan tes, ini kan ada kelola tahapan ini, kelola panggilan tesnya. Bisa diatur nih kelola tahapan seleksinya. Misalkan ada interview, psikotes, atau tambah satu lagi misalkan sampai diterima ya. Tipe tesnya mungkin namanya isinya apa ya? Diterima itu Yang panggilan tes, yang tahapan seleksi atau yang panggilan tes ya? Yang kan ada 2 tuh. ya, yang tahap akhir atau diterima misalkan. Ini urutan paling akhir. Nah, setelah ini dibuat ini ya masing-masing tahapannya, ketika membuat panggilan tes, itu nanti bisa dicek nih pesertanya, mana yang dipanggil di tahapan ini, mana yang sampai tahapan akhir atau diterima, ini kan kelihatan dan bisa Kalau model direkap. grafik nggak ada ya Pak? Grafik nggak ada ya? Belum ada. Jadi nanti seperti ini, misalnya ada tes ini ya, ini dari perusahaan A, tes psikotes atau tes tahapan terakhir, nanti atau perusahaan diminta ini ya upload yang di tahapan paling akhir gitu, yang diterima mana saja, nanti akan kelihatan pesertanya. Ini direkap manual. Berarti yang sorry Bu, yang update ini perusahaan ya Pak? Perusahaan bisa update sendiri ya, dari halaman dashboardnya. Oke. Bisa buat panggilan tes sendiri. Ini kalau dari sisi admin hampir sama saran. Atau mungkin ada rekapan berupa Excel, Pak? Kalau rekapan itu nanti ini di sini nanti bisa masing-masing, ini kan panggilan tes ya.
Masing-masing panggilan tes itu kan bisa dilihat ini informasi panggilan tesnya dan pesertanya. Nah, di sini nanti ada tombol recap-nya. Di bagian mana, Pak? SL. Ini karena belum ada pesertanya saja. Belum Di sini muncul ada karena tombolnya. belum ada tulisannya, Bu. Nah, rekapnya itu berupa Excel. Iya, betul, Excel. Nanti informasinya akan lebih seperti ini, nama lengkap, universitas, prodi. Sama email, nomor HP. Ini untuk masing-masing panggilan tes. Termasuk tadi data statistik perusahaan juga modelnya kayak gini ya, Pak? Nggak ada statistik perusahaannya. Kalau statistik belum ada kita. Tracer juga nggak ada? Adanya di tracer aja untuk statistik. Oh, cuma tracer aja. Pak, jam 12-nya kurang 3 menit. Ya. Baik, Sudah berarti ada duhur. saya kira sudah cukup ya. Oh ya, ini satu lagi yang tadi yang masalah QR code. Jadi job seeker kan bisa mendapatkan QR code nih di halaman dashboard-nya. Perusahaan dapat apa, Pak? Job seeker maksudnya ini dapat link untuk cetak QR code di sini. Ketika cetak member card sini, nanti ada QR code. Nah, ini dipakai untuk nanti masuk di pintu ini, pintu masuk ke job fair. Untuk scan lewat aplikasi Android, sehingga nanti dapat ini di monitoring pengunjungnya dari mana saja. Pak, Berarti untuk tampilan ini gimana tadi, Pak? Yang sebenarnya dapat ini ya, Pak, apa semua nanti job seeker itu wajib daftar dulu nggih sebelum Betul. nanti bisa masuk itu. Jadi nggak harus daftar di pintu gerbang, nanti malah nggak selesai. Yeah. Jadi nanti kita umumkan untuk sebagai job seeker silakan mendaftar gratis di karir. Nanti setelah ini untuk menunjukkan QR code-nya. Paling seperti itu nih, Pak. Ya, bisa lewat smartphone kan bisa Iya. pas antrian. Pak, tampilan ini di mana tadi, Pak? Ini di halaman job seeker. Ketika login, nanti ada tombol cetak member card. Nah, ini dipakai nanti untuk login di job fair. Untuk menunjukkan ini. Kalau udah registrasi masuk. Jadi member, Bu. Berarti ya, kalau yang belum registrasi jadi member tidak bisa mengakses ya, Pak ya? Betul. Pak Didi titip ya 2 hari. Iya. Semua diupdate, aktivasi, apalah istilahnya Bapak. Ini ya iya. Enggak ada error-error ya, Pak. Siap, Bu. Biar semangat kitanya. Dan ini sebenarnya bisa diganti, ini background-nya ini karena polosan ini nanti dari background bisa diganti kartu membernya. Di mana, Pak, kelola member? Di back office setting. Ada setting, basic. Nah, ini ada ini kartu member ini tampak depan, tampak belakang. Ada mana, Mbak? Cover. Di back office, Bu. Back office. Pak, di back office ini ada statistik loh. Ini statistiknya cuma buat itu aja ya? Ini statistik member umum aja sama lowongan umum. Ya, belum sampai job fair. Apa tadi, Pak? Saya mau nanya. Tadi yang kelola ini background kartu member. Ya. Jadi kan di sini masih polosan nih di kartu membernya. Nah, ini nggak harus dicetak ya, nanti kan bisa ditunjukkan lewat smartphone ya. Ketika di pintu gate masuk job fair. Nah, untuk background-nya ini bisa diganti lewat back office. Yang tampak depan, yang tampak belakangnya, sebenarnya ada 2 kotak ini. 2 kotak. 2 muka ya, depan belakang. Nah, untuk mengganti background-nya dari sini. Dari back office setting, basic, bagian bawah ini. Ini untuk tampak depan, tampak belakang. Ini sudah ada ukurannya. Nah, silakan didesain sendiri kemudian diatur. Untuk yang bagian scanningnya di mana, Pak? Proses scanningnya? Nanti kita share ininya. Sebenarnya banyak ini tool untuk scanning dari Android banyak itu. Maksudnya
Itu kita masuk alamat email, alamat mana dulu gitu, nanti ada proses buat scanningnya atau bisa langsung scan langsung atau gimana itu, Pak? Langsung pakai ini aplikasi Android scan. Hasilnya kan bentuknya SL. Kemudian untuk melihat membernya yang dari mana saja gitu, itu diupload manual. Di sini kan ada member job fair. Kemudian ada inject. Inject ini adalah hasil dari scan QR code. Oh, berarti itu scanan itu nggak langsung masuk ya Pak? Maksudnya kan mungkin kita sebagai admin nanti ada menu scan daftar hadir itu. Nah, nanti dari aplikasi itu kan kita tinggal nyeken gitu. Dulu kita pernah punya pengalaman itu scan otomatis tuh langsung ini ya ke website. Ternyata servernya down, akhirnya ini malah gagal, nggak kedetek. Sementara kita buat manual. Oh iya, oke siap. Jadi meskipun website mati tetap bisa di scan. Gitu. Jadi hasilnya diunggah di sini. Ini sehingga kelihatan ya, ini pengunjungnya dari mana saja. Member biasa dengan member job fair itu sama kan ya? Bisa disamakan. Caranya? Ya tadi ketika registrasi tidak ada pilihan, tidak ada pengkategorian. Oh, oke, ya. Itu kan mau bisa yang job fair, mau yang tracer, alumni sama semua gitu ya? Iya, betul. Oke. Di sini. Nah, nanti kalau disamakan, ini lebih enak nanti. Registrasi bisa langsung menggunakan akun Google. Oke. Jadi cuma cukup satu akun aja ya untuk mengakses semuanya kayak betul. gitu. Yang melengkapi CV, lanjut ke lamar online. Oke. Baik, seperti itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Ya, terima kasih banyak Pak Didi. Visualisasi menu job fair-nya di website kita. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu Heni, Pak Zainal, atau teman-teman mahasiswa? Insya Allah nanti diagendakan ketemu sama admin fakultas ya Pak, setelah job fair ya. Iya, Bu. Pak Didi minta Siap. waktunya ya. Baik. Baik, matur nuwun. Pak Zainal ada tambahan? Saya nitip itu ya yang login via Google-nya diaktifkan sekalian nih Pak. Sudah saya kirim itunya untuk sudah japri saya jenengan. Monggo kalau nanti butuh apa bisa dikomunikasikan. Oke, bisa japri ke Pak Zainal kalau masalah server dan lain-lain ya Pak Didi. Kalau ke saya dan Bu Heni itu masalah di luar server. Ya, matur suwun Pak Didik, terima kasih banyak. Mungkin kita tunggu yang update untuk 15 perusahaan yang bisa join gabung ke job fair kami untuk dari Pak Didi, Bu Riri ataupun Pak Agung nanti. Gitu Pak Didi. Pak Didi, titip dong yang itu 15 perusahaan, syukur bisa minggu ini kita lagi bikin flyer. Nah itu karena kan ini ya akhir tahun biasanya ini agak susah ya. Belum Pak, ini belum November, belum Desember, masih tengah tahun. Ya coba kita upayakan ini karena kan kemarin sudah banyak ini ya melawan sudah terlanjur publish ya. Atau titip pesan ya Pak Agung sampai hari Senin minggu depan ditunggu logonya. Masih ada seminggu. Saya sampaikan dulu ke Agung. Ya, berarti tanggal 18 atau 19 ya Pak? Nanti kita ini ya tanyakan dulu ke Pak Agung ya. Ya ini saya titip pesan Pak. Bapak Didi, Pak Didi tanggal 19 kami tunggu logo 15 itu dia dimasukin ke flyer. Ya, kita nggak bisa jadi 15 ya Bu ya karena kan. Kan pesan Pak, disampaikan Pak Agung. Tapi saya sampaikan dulu lah. Ya, tanggal 19 ditunggu logonya 15 itu ya Pak, 15 perusahaan. Ya kita coba saya sampaikan dulu. Ya. Makasih ya Pak, semoga lancar semua ya. Jadi nanti kalau saya keseringan WA Pak Agung kan ada waktunya Senin depan saya tinggal nanya Pak Agung. Pak Agung sakit DB?
Ya, gejala DB kayaknya. Iya, katanya gejala DB tadi WA. Ya udah deh, nanti kalau Pak Agung masih sakit, saya tanyanya ke Pak Didi ya. Izin saya awali dulu ini, Pak. Oh ya, siap Bu Insya Eni. Allah tanggal 19 saya WA Pak Didi, insya Allah. Sehat Ya, selalu siap, Pak siap. Didi, lancar semuanya, lancar Amin. urusannya. Amin. Ya, terima kasih Pak Didi. Mari kita tutup pertemuan kita siang hari ini terkait dengan menu job fair di website dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Didi, terima kasih Pak Zainal, Bu Heni, dan teman-teman mahasiswa. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.